Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyika wa habibika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat maghrib, salat Quran, bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah pada saat ini dalam keadaan wafat, dalam keadaan sehat, dalam keadaan sudah mencapai masjid sebagai tempat yang kita bangun, kita ramaikan. Tujuannya satu saja, masjid ini adalah untuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya penjabarannya ketakwaan itu sangat luas. Seluas ajaran agama. Jadi ajaran agama itu luas sekali. Dan seluas itulah juga ketakwaan kita. Karena takwa itu salah satu artinya memelihara. Jadi memelihara agama melalui masjid ini. Jadi masjid ini sebagai markas atau pusat yang dari sini kemudian akan muncul aktivitas-aktivitas ketakwaan yang lain. Yang jadi pengusaha dari masjid inilah muncul nanti menjadi pengusaha yang takwa. Yang jadi karyawan dari masjid inilah muncul karyawan-karyawan yang takwa. Yang jadi maling, nah ya akan menjadi bertobat setelah dia dari masjid. Mungkin kayak Semar lawan Bagong juga. Semar lawan Bagong itu siapa namanya? Semar lah. Sama pada ada tahu juga. Mikir Bagong. Kalau Ikam ini Semar, kalau Abah ini jadi bupati, kan jadi apa? Jadi anak bupati. Jadi Semar kan. Kalau Abah ini jadi camat, ya camat. Ini Abah jadi maling aja. Nah, itu bisa pewayangan itu. Nah, jadi masjid ini kita syukuri betul dan kita melihat perkembangan semangat atau girah dari kaum muslimin dan muslimat untuk menjadikan masjid sebagai pusat markas membangun ketakwaan. Itu sangat nyata ya, sangat nyata, terutama di Kalimantan Selatan. Bukan hanya di kota, di Banjarmasin, tapi juga ke arah hulu sungai. Masjid-masjid sudah dibangun dengan sangat indah, ramah terhadap jemaah. Kalau dahulu kan hal kuncinya kota piting, masjid-masjid di pinggir jalan ini, nah ini kada dibuka lebar. Kalau dulu pintunya itu kayu tertutup, pada tahu di dalam itu ada apa. Nah, sekarang dibikin kaca transparan, jadi kelihatan siapa yang ada di dalam masjid. Pakai CCTV masjid sekarang. Nah ini saya kira patut kita syukuri ya, dan tentu saja kita akan meramaikan. Dan ini merupakan bagian dari potensi yang Allah berikan kepada manusia, di mana manusia itu salah satu kecerdasannya itu adalah membangun. Nah, jadi manusia ini membangun, kreator. Jadi kalau Tuhan itu menciptakan,
Nah, manusia juga diberi kemampuan untuk menciptakan ini, meskipun menciptakannya mungkin dalam batas-batas yang tentu saja di bawah kemampuan yang dimiliki oleh Tuhan. Kalau Allah memiliki kemampuan mencipta dari yang tidak ada menjadi ada, kalau kita menciptanya itu dari yang sudah ada kemudian kita ubah-ubah, dikembangkan, itu kemampuan manusia yang diberikan oleh Allah. Nah, sehingga manusia ini menjadi makhluk yang paling hebat di antara makhluk-makhluk yang lain. Makanya ada yang meramalkan manusia ini akan menjadi dewa. Ada buku judulnya Homo Deus. Homo Deus itu manusia dewa. Jadi manusia itu pada mulanya mungkin bersaudara dengan makhluk-makhluk yang lain, primitif, tinggalnya di hutan-hutan, anak bola rumah tapang kayu, anak makan belandung, tangkap belandung, belandung banyak, anak makan ayam, tangkap ayam, anak makan iwak, tangkap iwak, anak makan buah, ambil buah banyak di gunung. Ya kurang lebih lawan warik juga kan. Warik itu sama, anak makan pisang, tadi ada makabur kan? Warik ini ada makabur. Itu dulu juga manusia itu katanya gitu dalam sejarahnya seperti itu. Tapi kemudian manusia ini karena hebat, kemampuan berpikirnya itu cerdas sekali. Lalu dia berpikir, oh ternyata durian ini ada bijinya, dan bijinya ini kalau ditanam tumbuh. Oh, berarti pohon-pohon ini bisa diremajakan. Muncullah revolusi pertanian. Nah, kalau manusia berpikir bertani, tabang kayu, tanam pohon. Nah, itu manusia, menjadi manusia yang bertani. Pilanduk ini nggak dimakan seikung, berkurang. Ada kalau ditangkap pilanduknya, lalu dipelihara, ternyata pada anak juga dipelihara asal dimakan nih. Oh, berarti binatang ini bisa diternak. Ini dalam bahasa Arab namanya binatang ternak itu an'am. Na'am atau an'am. Mungkin jamak daripada ni'mat itu, ni'mat an'am. Ya paling tidak akar katanya sama dari kata na'imah dan ni'matan. Jadi maksudnya binatang itu bisa dikembangbiakkan menjadi peliharaan, menjadi piaraan. Maka dulu kalau binatang ternak itu diterjemahkan dengan onta, sapi dengan kambing. Sekarang ayam juga bisa diternak, burung bisa diternak. Di Halabiu itu ada yang beternak belibis. Padahal pada mulanya belibis ini diboikung sama liar. Karena bertambah sama-sama liar. Tapi juga diternak murah harganya kan. Itu yang disebut dengan domestikasi binatang. Jadi binatang ini bisa didomestikkan, dikawani ya. Dan dalam surah Yasin dikatakan di situ bahwa ayat 71, 72, 73 bahwa binatang itu dikuasai oleh manusia kan. Fahum laha malikun. Manusia terhadap binatang ternak itu menguasai. Padahal kalau ininya sapi itulah, misalnya kita berisi sapi 2 ekor, lalu ini bukan dir sama pada sapi ini, dia masih ekor
mau jual tuan kita nih kalau diberi makanannya kita sipak aja sudah, ampun ini kalah kita Pak sebenarnya. Kita bakal lagi lawan sapi itu kalah kita, karenanya tak ada kabar kita ditanggalnya apa gitu. Cuma Tuhan memberikan kepada manusia malikun, kemampuan menguasai terhadap binatang ternak. Ini juga salah satu nikmat Allah kepada manusia. Maka manusia menjadi peternak dan petani. Nah ini kita nih, harapnya kita nih. Nah ulun ini sebenarnya ingin menjelaskan ayat 7-9, tapi ulun jelaskan dulu pengantar 7-9 surah As-Sajdah. Lalu manusia yang bertani, berburu, memelihara ikan, memelihara ternak, ternyata juga menemukan teknologi pertanian. Oh, ternyata benih atau padi yang dipanen itu tidak mesti ditumbuk dengan halus supaya dia jadi beras. Bisa diciptakan mesin, mulanya menggunakan uap. Ditemukannya uap itu karena ada seorang ibu menjerang banyu, tutupnya rapat, waktu menggurang meluncat tudung ciratnya tuh. Lalu dia berpikir, oh kalau begini energi panas itu bisa berubah menjadi energi gerak. Ini kan rasanya panas kan, menggurak, lalu tudung ciratnya malah gugur, tengkeng. Maka orang berpikir panas berubah menjadi gerak. Itulah mesin uap. Jadi mesin uap itu sebenarnya menjerang banyu, lalu banyunya itu mengguraknya itu menggerakkan benda yang lain. Maka ditemukanlah mesin uap untuk menggerakkan mesin. Nah, tapi kemudian ditemukan bukan lagi uap karena mesin uap ini terlalu rumit. Ditemukan energi minyak. Oh, ternyata ada minyak. Dulu minyak ini asalnya hanya menyalakan lampu. Nah, lampu tembok karena lampu tembok itu kalau terlalu nyala naik ke atas nih. Apa itu ya? Dia asap, tapi hitam asapnya tuh. Nah itu hidung kita itu bisa hilang, hidungnya hilang karena tak isap kita. Berarti kan energi panas itu dari minyak. Minyak menghasilkan api kan. Kalau tadi api menghasilkan gerak. Maka dipikirkan oleh para ahli, orang-orang Eropa seperti Jerman, Inggris, karena mereka selalu melakukan percobaan dalam laboratorium. Maka akhirnya ditemukan bahan bakarnya minyak, bukan lagi batu bara untuk membakar banyu kan. Sampai sekarang. Nah, dari polusi energi minyak ini ternyata juga masih belum cukup. Oh, ternyata ada energi listrik. Ditemukan lagi listrik. Oh, ternyata listrik ini kurang lebih minyak, kurang lebih api. Dia bisa merubah gerak atau menjadikan gerak karena ada dinamo ya, dinamo. Sekarang ditemukan lagi energi matahari, energi air, energi angin. Jadi semakin ke sini energi itu semakin banyak sebenarnya. Jadi kan tidak usah khawatir kita misalnya kena minyak habis ya di dalam tanahnya habis minyak. Jadi mobil ini kita kalau lagi berjalan kada. Manusia Homo Deus ini menemukan
berbagai energi yang terbarukan. Kalau dulu energinya habis, minyak akan habis. Tapi matahari, angin, air itu tidak akan habis. Selama dunia ini belum kiamat, masih ada matahari, masih ada air, masih ada angin. Bahkan ini anginnya tidak beres pada hari rumah rabahan. Berarti energinya kan semakin kuat. Dulu orang meramalkan kiamat itu karena kehabisan energi. Oh, tampaknya tidak. Kiamat bukan karena kehabisan energi, tapi mungkin kebanyakan energi. Kiamat juga. Ayam itu ada mati kelaparan, ada mati kekenyangan. Nah, ayam itu dimakannya terus ayamnya. Non gabin. Berarti di bumi banyak kehausan kan? Kebanyakan minum mau uang begini dikarin mati aja. Jadi sama energi ini tampaknya ya, terlalu banyak energi maka orang nanti bersaing merebutkan energi ini. Mungkin Ukraina dengan Soviet ini antara lain persoalan energi juga mungkin, di samping persoalan keamanan kawasan, karena Ukraina bermain mata dengan NATO untuk menjadi salah satu anggota NATO, di mana NATO itu Atlantik Utara ini menjadi musuh buyutan ya dengan Uni Soviet, karena NATO itu Amerika di dalamnya. Tapi mungkin juga karena energi gas katanya diekspor ke Eropa itu oleh Ukraina dan Soviet sekian persen, sehingga diperebutkan. Jadi bukan kehabisan energi tapi berebut energi kelahi, berebut energi perang, berebut energi terjadi serang menyerang, menguasai masing-masing negara. Jadi skenario kiamat itu bukan karena kehabisan energi. Nah, ditemukannya energi-energi ini yang tidak terbatas ke depannya, apalagi kalau manusia sudah mampu menghasilkan alat untuk menangkap sinar matahari itu murah. Sekarang ini kan masih larang, Pak. Jadi alat untuk memproses matahari menjadi energi masih mahal. Kalau itu nanti murah, ya mungkin mobil-mobil sudah berubah semua. Sekarang kan berubahnya ke listrik, mobil listrik sudah mulai diperkenalkan. Di badan kita ini mulai skuter yang dimainkan anak-anak. Ini sebenarnya cara-cara produsen untuk supaya kita ini menjadi familiar dengan energi listrik. Ada sembunyian timbul berpo ya. Kalau kita gugur lah selokan. Ini kan sekarang dijual dengan murah nih, sepeda listrik. Kalau sepeda motor masih bunyi kalau ada sepeda motor. Adanya karena di bawah. Nah, di dalam Al-Quran, nah tadi homodios tadi. Jadi setelah manusia itu berevolusi menemukan banyak energi, maka kemudian manusia mampu memproduksi segala macam alat, termasuk alat-alat untuk mempertahankan kemampuan tubuh fisik ini agar dia bertahan hidup. Nah, disinilah mungkin juga kita bisa memahami ayat yang berbunyi dalam surah Yasin, wa man nu'amilhu nunaqishu fil khalqi afala ya'qilun. Nu'amilhu, nu'amil itu kan menggunakan kata jamak kami kan. Wa man nu'amilhu, dan barang siapa yang kami, kata Allah, memberikan umur panjang. Dalam ilmu tafsir, kalau sesuatu itu diungkapkan Allah dengan kata kami, maka di situ ada keterlibatan manusia. Jadi berarti umur panjang itu bisa
dilakukan juga usaha-usahanya oleh manusia yang mungkin bukan umur banyak, tapi usia harapan hidup namanya. Dan terbukti usia harapan hidup kita itu lebih panjang dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi rata-rata manusia seluruh dunia nih, usia harapan hidupnya itu sudah tinggi, meninggi. Ini berarti kan manusia sudah mampu menciptakan teknologi untuk membantu agar umur kita ini panjang. Ini mungkin akan jadi perdebatan apakah memang umur itu dibatasi Allah atau sebenarnya umur itu terkait dengan usaha kita menjaga agar kita bisa bertahan hidup. Dan ilmu kedokteran itu memberikan sumbangan yang sangat besar. Ataukah urusan hidup dan mati ini sudah ditakdirkan Tuhan sehingga kita ini bebarang aja hidupnya. Namun Tuhan menyediakan umur kita meninggal 80 tahun biar garing atau kayak apa, sampai aja tuh. Tapi kalau Tuhan memberi jatah 40 tahun biar kita berobat terus, tetap aja mati. Tapi kalau kita lihat Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, dan menggunakan teori ilmu tafsir, kalau di dalam Al-Quran Allah mengungkapkan kata kami, maka itu ada keterlibatan manusia. Seperti misalnya nahnu khalaqnakum, kami menciptakan kamu. Berarti kami itu maksudnya Allah dan manusia. Maksud manusia ini bukan berarti menjadi syarikat Tuhan, ya bukan. Tapi maksudnya manusia punya andil dalam menciptakan manusia. Di mana andilnya itu? Terutama dalam kaitan dengan regenerasi, reproduksi manusia, yaitu manusia kawin itu ada masa subur. Kalau masa subur terjadi konsepsi, kehamilan, itu berarti kan manusia ikut serta menciptakan kesuburan itu. Nanti kalau lahir anaknya agar jangan karena penyakit kuning, kan kadang-kadang karena sakit kuning. Orang kampung menyebutnya diisap buyu. Buyu itu oleh orang kampung adalah hantu. Maka supaya anak ini kada diisap hantu, diandaki kalong, galang, kan? Lalu duit pajak harga 100 logam. Kemudian ada buah apa makan itu dia kampung. Padahal apa itu penyakit kuning itu si anak kurang gizi karena air susu ibunya kekurangan gizi. Kenapa? Karena ibunya kada boleh makan kecuali nasi ditambah lawan iwak garis bersumpah di atas nasi. Di kampung tak biasa kurang ajar melahirkannya, kada boleh makan apa-apa. Ada orang yang beranak ini makan banyak-banyak supaya gizi air susu ibunya baik. Jadi artinya ada keterlibatan manusia untuk meningkatkan harapan hidup bagi anak-anak yang lahir. Dulu itu tidak, karena masih banyak mitos isap buyu, penyakit kuning. Nah ini penyakit kuning ini juga menyerang orang tua. Ini madam mana aja melewati gunung karena wisa, maka datang penyakit kuning. Gua kan dokter, sekarang ini bisa diatasi. Beberapa waktu yang lalu kucing ulun juga garing, bawa ke dokter Rusmin. Jadi sini karena penyakit kuning. Ulun ada juga penyakit kuning karena kucingnya kuning. Ada belajar penyakit kuning jawabannya. Yang lihat di telinganya, lihat di telinganya ada kuning. Kenapa ulun nih? Ini aja gara-gara tanggung kucing dia nih. Tanggung apa? Mihan dilepas, mihan dikurung. Orang bila nak dikurung, kurung terus. Bila nak dilepas, lepas terus. Ibarat keanakan di sini melepas ini kucing ini, ya kayak kita di kampung Bahari, berjalan nggak bersandal, hari hujan mandi,
ketemu sungai Langkaro lah, tapi awak kuat. Tahan karena mau garing ini. Nah itu nomor lepas tuh. Karena nomor burung ya akan kita di kota nih. Karena hujan sedikit harus marah. Sama kucing di sini mendekat lepas selesai. Karena kalau kucing yang berpulung yang berlepas ini pada saat dilepas ini makan kardel, makan tikus, makan kodok macam-macam. Dari situlah ini akan penyakit kuning. Nah kayak caranya jeruk nih, disuntik aja, suntik. Menyepanjang umur di sini hidup nih dulunya ada matinya. Jeruk nih kan. Bangsa 5 hari mati ya. Jadi ada upaya-upaya. Nah, upaya-upaya inilah ilmu pengetahuan. Jadi manusia itu diberi ilmu. Ilmu inilah yang menyebabkan manusia tadi bisa meningkatkan hidup. Dan meningkatkan hidup itu tadi bisa kita pahami dari ayat wa man nu'ammirhu. Meskipun yang dipanjangkan umur ini, yang dipanjangkan oleh Allah dan atas usaha manusia ini, nunakishu fil khalqi. Ujung-ujungnya memang juga akan kami kurangi potensi kemampuan fisiknya. Jadi mata asalnya nyarak, mata ini umur 10 tahun, 20 tahun nyarak. Tapi pemulaan lahir kan mata kita karuh, ya, ada nyarak ya. Akhirnya kita umur 80, 90, kokorup sudah matanya, kokorup sama. Telinga kita pada mulanya kami mendengar begitu lahir, mendengar, lalu kita kokorup. Tapi artinya ada usaha manusia untuk mempertahankan kemampuan fisik. Nah ini namanya homo deus tadi. Misalnya, kenapa manusia itu banyak meninggal? Oh, karena penyakit jantung. Oh, jantung sekarang sudah bisa dibikin alat kan? Alat pengumpat jantung. Oh, ternyata saluran darah yang menuju jantung itu mepet. Ya, dimasukkan ring, pakai ring, seret. Oh, ternyata ginjal saringannya sudah rusak sehingga setiap makanan jadi racun yang masuk ke dalam darah. Nah, sekarang ada mesin memproses untuk cuci darah. Nah, inilah manusia. Nah, di dalam surah As-Sajdah itu dikatakan alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin summa sawwahu itu menyempurnakan wa nafakha fihi min ruhihi dan meniupkan ke dalamnya roh ciptaan Allah wa ja'ala lahumus sam'a dia menjadikan bagi kamu pendengaran wal absara dan penglihatan wal afidata dan hati. Jadi manusia itu memang dikatakan oleh Allah disempurnakan. Jadi hebat kita ini. Makanya manusia inilah yang menentukan jalannya sejarah dunia ini. Sekarang katanya manusia ini sudah berapa miliar? 2 miliar atau berapa? Seluruh dunia ini. Inilah yang menentukan sejarah hidup ini. Secara tentukan secara apa ya? Secara komunal, secara jamaah. Nah, makanya di sini muncul juga konsep jamaah. Kalau satu kan mungkin mempengaruhinya sangat sedikit, mempengaruhi sejarah ini. Tapi kalau berjamaah itu akan dahsyat pengaruh manusia ini terhadap sejarah. Jadi kalau dikatakan Nabi kan alaikum bil jamaah, kamu itu wajib mengikatkan diri dalam jamaah. Lalu Nabi memberikan semacam gambaran ilustrasi bahwa serigala itu akan takut terhadap domba yang berkerumun. Kalau tidak salah seperti itu terjemahnya. Jadi domba akan takut
serigala akan takut kepada domba yang berkerumun. Tapi kalau dombanya satu, nah itu akan dikejar oleh serigala. Tapi kalau banyak, ini menunjukkan bahwa komunitas itu akan memiliki pengaruh besar dalam merubah jarum sejarah dunia ini. Nah, makanya berjamaah ini bukan hanya soal pahala, tapi soal strategi. Bagaimana agar dunia ini berubah? Bagaimana misalnya kita ingin mengubah sikap masyarakat yang mungkin apatis terhadap masjid? Ya, kita usahakan ada jamaah. Lalu muncul istilah jengkar, jamaah keliling. Ini saya kira salah satu upaya. Jadi di sini kan banyaknya dari mana-mana keliling. Niatnya apa nih? Ya niatnya ya di samping ingin memperbanyak jamaah di suatu kawasan. Lalu mungkin orang akan terpengaruh kan. Orang ini di Masjid Al-Furqan, ayo kita turunan. Ulun masih ingat awal-awal ceramah di sini, mungkin orangnya belasan ya. Ada 120. Gunarwa Pak Haji Masri yang Pak Haji Kurtubi kan sini. Pak Haji yang Tuhan sini. Masjidnya masih belum seperti ini, masih hingga sini. Masjidnya lingkungan kubah ya. Itu mungkin tahun 90-an atau 80-an. Nah, halamannya tagar itu sampai belicat. Nah, tapi rupanya ada perubahan. Nah, sekarang sudah dapat dibayangkan lagi kan, jamaah kita sudah sangat banyak. Jadi orang lebih ada beberapa kegiatan jamaahnya. Ada taruh saja. Nah, jadi di dalam ayat 7, 8, 9 surah As-Sajdah ini, surah 32 ini, Allah menjelaskan tentang penciptaan manusia. Tapi yang sangat menarik dan menonjol dari ayat ini bahwa manusia itu disempurnakan oleh Allah. Dan di ayat lain dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi takwim itu kan dari kata qawwama yuqawwimu taqwiman. Qawwama itu artinya apa ya? Postur. Atau mungkin ya postur ya. Postur itu artinya tubuh. Baik tubuh itu dalam makna ragawinya atau dalam makna dirinya. Al-Quran kadang-kadang menyebut dengan nafs. Nafs itu diri. Diri itu terdiri dari fisik dan psikisnya. Dan wa nafsi wa masawaha, demi diri yang disempurnakan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kita itu diciptakan fisiknya dan diciptakan psikisnya. Diciptakan lahirnya, diciptakan batinnya. Mungkin kalau dari segi fisik kita lebih mudah mengenalinya. Yang agak rumit itu terkait dengan psikisnya. Banyak para ulama membahas tentang apa gerak sebenarnya jiwa manusia itu. Ada yang mencoba membuat teori itu seperti lingkaran. Lingkaran yang paling luar itu adalah fisik kita. Dan masuk ke dalam dikit, mungkin itu adalah nafsu kita, keinginan kita. Ke dalam lagi mungkin ada hati kita, ke dalam lagi ada akal kita, ke dalam lagi ada roh kita. Tapi sebelum roh itu, diantara hati dan roh itu ada lauk katanya, ada nurani, hati nurani. Jadi berlapis-lapis. Dan yang paling dalam itulah namanya roh. Dan roh itu sudah masuk dalam wilayah ketuhanan. Sehingga manusia itu ada dimensi ketuhanannya.
Tuhan berkehendak, manusia juga berkehendak karena ada roh Tuhan. Tuhan melihat, kita juga melihat. Tuhan mendengar, kita mendengar. Sehingga ada yang mengajarkan ilmu mistik. Ilmu mistik dalam bidang wudhu. Kita di sini wudhu itu harus paham hakikatnya. Apa gerak di dalam hakikat wudhu ini? Hakikat wudhu di sini adalah sifat tujuh Tuhan. Sifat tujuh. Mulai manakah sifat tujuh nih? Kudrat, irada, ilmu, ayat, sama, basar, kalam. Berarti apa kayak kalau wudhu hakikatnya? Nah, ingat di sini. Kalau kita basuh muka, itu kita membasuh ada hidung. Hidung itu hayat di sini. Karena hidung, karena hayat itu hidup artinya. Kurang hidup itu di sini berhina. Bila ada berhina, ada hidup. Wujud. Masuk akal ya nih. Kita basuh di sini wilayah mata. Mata itu melihat tuh sifat tujuh Tuhan besar. Lalu kita basuh juga bagian mulut. Nah, itu di sini kalam berkata-kata. Unggur-unggur di Jepang udah mana orang sing Indonesia. Ibu itu di sini kita basuh telinga. Telinga ini mendengar itu sama. Sifat Tuhan sama. Kalau kepala maju, nah itu ilmu di sini maju juga. Mistik ini kan maju cocokan tuh mistik katanya. Ibu itu di sini kalau tangan dibasuh itu adalah kudrat. Yang terakhir di sini kita basuh kaki karena kaki ini iradat. Itu di sini kalau ada apa kalau lu jalan, nah di situ lu mulai memprotes. Julun wah ini kayaknya orang kalau hadap sesuatu itu kan lebih jalan lagi, orang memijik HP aja. Misalnya anak sate, datang sate. Wih, di sini ada apa di sini? Ini belum zaman milenial, zaman online. Ini kayaknya kalau hadap apa-apa, wah ini begadang di rumah aja. Oh, itu aja sih. Cuma di sini kalau wudhu hakikatnya ya tadi. Jadi kita wudhu itu seakan-akan kita sudah mendekatkan diri begitu dekat dengan Allah yang memiliki sifat wujud. Kalau kita wudhu cipoi di sini nggak ada tahu sifat wujud itu kosong wudhu kita. Oh, aja berarti tinggi banget deh. Itu artinya wudhu hakikat. Oh, hakikat. Yang nanti lalu siapa sampai hilang ini? Bebandir hakikatnya akhirnya bisa langsung hilang. Itu mistik namanya Pak. Jadi mistik itu mencucuk-cucukkan. Kita tuh di sini kalau keluar dari rumah, jangan lupa kita itu seakan-akan masuk ke dalam lubang lam jalalah. Oh, nang mana? Kalau di lam jalalah itu, itu jadi nang besar itu, nang ada di muka rumah biasanya di atasnya. Itulah yang lam jalalah kayaknya itu lam alif. Wih kan sih itu lam alif. Lam alif lalu ini kan besar lain di banyak lubang. Kalau lam jalalah itu adalah lam biasa yang membentuk menjadi bacaan Allah. Itu lam jalalah. Lam jalla jalalah. Jalla jalaluh. Tapi itu tidak dikenal juga dalam ilmu bahasa Arab. Lam jalalah ini. Itu mistik juga. Kepentingannya mistik ini akibat dari ketidakmampuan orang untuk memahami ilmu pengetahuan tentang alam. Jadi semakin tinggi pengetahuan orang tentang dunia ini, itu semakin rendah mistiknya. Tapi semakin kabur pengetahuan tentang alam ini, itu semakin tinggi mistiknya. Jadi mistik ini lebih kepada jawaban sementara bagi masyarakat yang tingkat pengetahuan tentang alam itu sangat rendah. Nah, makanya kan mistik itu hidupnya di pedesaan. Kalau masih ada di kota, berarti itu orang kampung tuh. Ternyata di kota. Nah, ada Jepang juga di kota yang masih mistik-mistik. Mistik itu yang masih di lokal tuh. Siapa ngaran? Posyandu hitung. Oh, kucing ini katanya. Kalau tidak mau lagi nanam kucing. Calon bininya Bang,
itu. Oh, tikus. Oh, pada awal ini. Jadi kayak apa kayak? Ya, tinggal di bahasa di sini. Nah, ini mistake namanya. Nah, jadi kembali ke soal manusia tadi. Jadi kalau kita baca buku tentang Homo Deus itu, memang ada sebuah kekhawatiran memang bahwa ke depan manusia ini seperti ingin mengubah alam ini dengan kehendak-kehendaknya yang mungkin nanti akan terbebas dari agama. Kita tidak tahu ya generasi apa yang disebut dengan generasi Z ya. Generasi Z itu kan yang lahir di atas tahun berapa ya? 2000 berapa ya? Atau 19 berapa ya? Sampai 2015-an. Generasi Z ini kan yang anak-anak kita, mungkin cucu-cucu kita yang kecil-kecil ini, itu memang hidupnya sudah sangat jauh dari kita. Mereka sangat tergantung dengan alat dan mereka tidak paham proses. Jadi mereka tuh instan. Nah, hidupnya itu instan. Mungkin biar yang pernah menonton film Laskar Pelangi itu ada dua sekolah yang sangat berbeda. Satu sekolah yang jadi kurungan kambing, sekolahnya bila ada dan orangnya kambing di dalamnya. Bila ada orangnya hanya kambing yang keluar. Itu sekolahannya mahar dan kawan-kawan. Ada satu sekolah lain yang dikelola oleh perusahaan timah yang sangat modern sekolahnya, berdasi, bersepatu, seragam. Ada yang sekolahan sebelah tadi karena kalau bisa seragam makan, kakak-kakaknya kakak-kakak miskin, tapi pintar-pintar orangnya. Salah satu kepintarannya itu dia belajar proses. Contoh yang nyata adalah matematika. Mungkin biar Benang Tuha sama masih dengan sekolahnya Laskar Pelangi itu. Masih ingat nggak? Ketika guru menyuruh membawa bilah gigi 100 bilah diikat dalam gentah di dalam kantong. Nah, ulun masih ingat itu buat sini. Jadi isinya ini ada duit ada bilah gigi 100 bilah diikat dalam gentah karet kan. Sampai ke sekolahan, dan guru keluarkan bilah gigi yang bapak kemarin suruh bawa, orang dia akan meminjam. Coba bagi 10. Hitung di sini berapa itu? 10. Nah, di sini 100 bagi 10 itu 10 kan? Oh. Sekarang kumpulkan lagi. Bagi 4. Bagi 4 tak. Itu masing-masing berapa? 25. Berarti 100 bagi 4 25. Ada yang bisa balas kalkulator. Anak-anak coba 100 bagi 10 tak 10. Tidak tahu proses. Jadi ini generasi kalkulator. Anak-anak di sini ini generasi bilah gigi. Anak-anak kita Pak, ini sekarang namanya generasi kalkulator. Anak sate, tek, datang sate. Bahari anak sate, tampak ayam di sini. Bah ya Pak, tampak ayam. Di mana nampaknya? Di perumahan, di bawah rumah. Tuh, mencari ayamnya di rumah nih mana? Soalnya di atas ketinggian. Ada dapat. Bakuriak ayamnya, di mana ditangkap? Akhirnya karena bakuriak nyari, terlepas ayamnya, terlepas ayamnya. Ada dapat sate pada waktu itu dulu. Nah makanya di sini kalau menangkap ayam itu dikacak bulunya. Besok malam tangkap ayam, bakuriak ayamnya, kacak bulunya. Bahantian keluar dari kurungan ayam, mati ayamnya. Nah di sini kurang mengacaknya, anu aja nang kira-kira masih kau bersuara, tapi kan nyaring. Nah, ini kan proses. Kita belajar seperti itu dulu.
di sini kan bapak, saya kong mati kena tuh masih ada anaknya beberapa ekor kena, so malam tangkap. Jadi 3 hari hanya dapat ayam itu. Sumbali melihat sini menyumbali, oh kayak ini menyumbali. Oh ulun bisa aja ulun menyumbali, bahaya. Ayo sini kena kayak ini kamu menyumbali. Rupanya terlalu tajam, terlalu kuat marwah. Orang di sini angkal-angkal aja makruh hukumnya. Kalau menyembelih ayam itu sampai pagar kepalanya. Oh, kayak itu apa? Tapi kok ayam ini makan di sini. Kita sate ya, Pak. Nah, inilah generasi Z. Jadi generasi sekarang ini tidak tahu proses. Mereka umumnya instan. Jadi jangan aneh kalau kita misalnya punya menantu ada bisa memasak tuh, ada aneh sekarang. Karena generasinya generasi kalkulator. Tapi untungnya warung mereka dibuka itu Pak. Jadi kita kalau barangnya Pak. Nah maksud ulun bahwa memang ke depan ini manusia sudah sangat berbeda cara-cara hidupnya. Nah saya kira masjid ini salah satu dari markas ya, untuk membangun generasi yang baik. Maka nanti tentu saja materi-materi ilmu pengetahuan yang disebarkan melalui masjid juga tidak hanya melulu soal-soal seperti ini, tapi mungkin juga menyangkut soal-soal makanan. Bagaimana mendorong anak-anak belajar memasak. Salah satu sumber penyakit sekarang ini kan adalah makanan, Pak. Jadi sekarang ini lebih banyak orang meninggal karena makanan, karena kebanyakan atau salah makan, daripada orang meninggal karena kelaparan. Bahari zaman revolusi pertanian belum masuk ke dalam dunia manusia, itu banyak orang mati kelaparan. Kalau sekarang tuh mati kekenyangan, artinya mati akibat makan makanan. Nah ini kan kalau kita tidak ajarkan kepada anak-anak bagaimana cara memasak yang baik, yang bebas daripada zat pewarna, pengawet, penyedap dan sebagainya. Karena pengawet, penyedap, pemanis dan sebagainya. Beberapa waktu yang lalu saya baca di koran, sekarang ini sudah sangat mengkhawatirkan kebiasaan anak-anak generasi Z mengkonsumsi minuman manis instan. Ini sudah mengkhawatirkan. Dari mana data ini? Data ini didapat dari rumah sakit. Jadi rumah sakit itu kan setiap pasien itu ada rekam medis namanya. Rekam medis itu bukan hanya sekedar untuk data, tapi itu menjadi big data. Big data dianalisis. Kenapa orang ini sakit? Salah satu penyebabnya adalah minuman pemanis instan. Coba lihat dari muka saja. Sampai ke dalam tuh hitung warung minuman pemanis instan itu ada berapa? Mungkin berpuluh-puluh. Itu baru di Jalan Arjuna. Ya, jalan Bumi Mas ya. Jadi ulun kadang-kadang, oh ini bahaya ini. Macam-macam sekarang ini kan. Nah itu artinya ke depan ini alih-alih manusia itu menjadi manusia dewa yang bisa memperbanyak umur, bisa jadi sebenarnya sebaliknya. Karena kesalahan kita, maka kemudian akhirnya umurnya akan handap, berbulik kayak bahari handap. Tapi handapnya bukan karena kekurangan gizi, tapi karena kesalahan dalam memakan makanan, kesalahan dalam meminum minuman. Nah makanya mungkin kalau kita nontonannya lalu puasa. Nah puasa ini hebat sekali. Kalau kalian baca, puasa itu luar biasa karena dia memakan sisa-sisa makanan yang tidak baik yang tersimpan di dalam tubuh kita, dimakannya. Jadi ada semacam sapu-sapu di dalam tubuh kita ini, ibaratnya itu kan di dalam akuarium namanya sapu-sapuan binatang, iwak mereka iwak. Nah di dalam tubuh kita ini itu sapu-sapunya, dia bekerja pada saat kita lapar. Nah kira-kira maghrib ada makanan ini kan supaya sapu-sapu jalan. Ada menyinggung ibu-ibu banget. Tapi ternyata jujur Pak, lapar itu baik daripada kenyang. Cuma jangan lapar pada kenyang ya. Kalau lapar sadap-sadap saja.
Cuma artinya kalau kenyang benar itu lebih berbahaya daripada lapar. Jadi lebih baik lapar daripada kenyang benar. Tapi punya kawan itu harus tapi lapar benar lah. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi ulun hanya ingin menjelaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia itu hebat sekali dengan segala macam atributnya dan sudah dibuktikan, dan sejarah umat manusia dari dulu sampai sekarang itu berkembang luar biasa, dan ke depan ini sebenarnya bisa jadi terbalik manusia ini. Artinya dia tidak jadi memperpanjang umur dengan teknologi dan macam-macam, tapi karena kesalahannya dalam hal-hal yang terkait dengan konsumsi, dengan tingkat stres yang tinggi akibat globalisasi, dinamika dan sebagainya, itu bisa jadi justru ke depan mungkin 10, 20, 100 tahun ke depan justru umur manusia menjadi pendek-pendek. Ulun mengingat beberapa kawan sebelum umur 50 banyak yang meninggal. Belum 50, dan riwayatnya itu lebih banyak karena makanan. Jadi ada yang salah makan sehingga ada yang senang makan ini akhirnya karena kanker, ada yang senang minum ini akhirnya gagal ginjal dan sebagainya. Jadi yang bagus itu menyebut teh ini mana paling bagus karena ini memang ada paling bagus. Ada orang bersyukur kan kita memang ada, kan disyukuri ya. Dan kalau disyukuri itu akan menambah apa namanya rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Demikian Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti akan kita